Hai guys, kemarin saya barusan ngisi di acara Buddhist Fellowship Indonesia, BFI gitu ya. Lumayan seru banget sih karena yang datang kurang lebih ada hampir lebih dari 300 orang sih. Kayaknya saya mulai attract a lot of people like 300 gitu. Kayaknya next time harus mulai 500 dan sebagainya gitu ya. Mulai lebih tinggi lagi. Anyway, saya mau cerita satu hal di sini karena ada satu pertanyaan yang ternyata mirip banget di mana-mana ditanyain kepada saya kemarin adalah ketika saya bilang jangan jualan barang komoditas. Jangan jualan barang yang orang lain banyak sekali menjualnya. Karena kalau misalkan Anda jualan barang yang orang lain juga jualan yang sama dalam jumlah yang banyak, kompetitornya banyak, yang terjadi adalah satu, yaitu Anda akan perang harga, Anda nggak akan profitable, marketnya tambah lama tambah penuh, jenuh, dan akhirnya Anda juga turun terus bisnis Anda. So, bagaimana caranya seperti itu? Kemarin karena banyak yang nanya, maka saya membuat ini sedikit slide yang goal saya adalah menjelaskan pada Anda supaya Anda bisa memikirkan strategi terbaru atau strategi yang unik yang bisa Anda pakai sehingga Anda bisa lepas dari jeratan komoditas tadi. Oke, let's do it. Oke, so ini adalah gimana caranya Anda lepas dari yang namanya perang harga. Nah, kita bagi dulu ya bisnis itu menjadi ini, market ya. Market menjadi niche, sub niche, and micro niche. Kita bagi menjadi 3 seperti ini. Ya, niche itu adalah market itu sendiri gede gitu ya marketnya. Sub niche itu lebih kecil dan micro niche sangat kecil sekali. Kita ambil contoh nih misalnya. Niche-nya adalah fitness kayak yang saya lakukan selama ini gitu ya, market fitness. Kalau kita bilang market fitness, maka itu sangat besar sekali. Kita nggak tahu apa aja di dalamnya. Gede banget ya, marketnya sangat besar sekali sebenarnya. Tapi saingannya juga besar banget. Maka kita harus mengecilkan market kita menjadi sub niche. Kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Misalkan sub niche dari fitness adalah gym. Anda buka gym misalkan, Anda buka tempat fitness. Atau Anda jualan apparel. Kayak misalkan apa? Sepatu, sarung tangan, tas, dan sebagainya. Baju nge-gym, nah itu di apparel. Atau seperti yang saya lakukan adalah saya jualan suplemen. Di sini juga bisa dikecilkan lagi. Jadi masing-masing itu bisa dikecilkan lagi. Kita cari yang lebih kecil lagi, micro niche-nya. Misalnya dari suplemen, kita bisa masuk ke suplemen untuk fat loss atau suplemen untuk weight gain misalnya. Jadi spesifik banget. Jadi lebih kecil banget. Jadi kita nggak lagi ngurusin tentang fitness, tapi kita ngurusin tentang misalkan suplemen untuk fat loss. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita harus bermain di ranah micro niche. Jangan bermain di ranah niche. Ketika Anda bermain di ranah niche atau sub niche, Anda akan perang harga. Itu yang akan terjadi. Jadi simple banget, ketika Anda sudah mulai perang harga, petakan seperti ini. Apa yang bisa menjadi micro niche Anda? Karena kalau Anda tidak melakukan hal ini, maka otomatis ya akan terus perang harga gitu. Nah, sekarang misalkan kita ambil fat loss. Kita bisa breakdown lebih detail lagi, lebih niche lagi misalkan. Fat loss-nya khusus cewek aja, female only. Cewek doang, itu lebih niche lagi. Atau dibuat lebih micro niche lagi. Misalkan hanya untuk cewek yang setelah melahirkan. Jadi target marketnya adalah untuk cewek-cewek yang mau menurunkan berat badannya setelah melahirkan. Very very small niche. Ya, jadi ini caranya untuk membawa ke ranah dimana jarang banget kompetitornya. Kan kalau kita pikirin suplemen fitness banyak banget nih. Tapi kalau kita mikirin suplemen fitness buat cewek only, untuk fat loss only, yang only after melahirkan. Wah, itu akan kecil banget kan. Hampir kita nggak bisa kepikir. Nah, ranah ini gede banget marketnya. Lebih relevan, semakin micro niche, semakin relevan dengan audiensnya. Nah, di situ kita bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi daripada kita bermain di ranah niche. Oke, contoh lain, fashion misalkan. Ada yang nanya kepada saya, kalau fashion gimana kan jualan baju gitu. Gimana caranya ya supaya nggak kompetitor, nggak perang harga dan sebagainya. Think about this guys. Kita bisa mulai masuk ke fashion khusus cewek. Jadi nggak semua fashion cowok dan cewek dan global gitu ya. Tapi fashion khusus cewek misalnya. Nah, gimana masuk ke micro niche-nya? Anda bisa masuk misalkan ke fashion khusus cewek yang size-nya XXXL. Ini contoh aja, yang paling gede banget. Ya, jadi khusus untuk yang XXXL. Karena kalau misalkan Anda masuk ke fashion gitu aja, saingan Anda tahu-tahu jadi banyak banget. Begitu Anda masuk ke sub niche cewek, masih tetap gede. Karena memang marketnya udah matang banget ya untuk ini ya, untuk sub niche cewek begini ya. Maka kita bisa masuk ke micro niche, yaitu XXXL. Nah, sekarang ketika kita berbandingkan antara niche dan micro niche, ketika kita bandingkan antara fashion dan cewek khusus XXXL ya, dari paling kiri dan paling kanan, maka kita bisa lihat
bahwa sebenarnya semuanya ini membuat kita mampu membuat bisnis model baru. Kita mulai bisa membangun namanya komunitas khusus XXXL. Ya, komunitasnya. Di sana mereka butuh apa? Jadi kita bisa gali lebih dalam lagi kebutuhan market. Misalkan mereka ternyata butuh suplemen untuk menurunkan berat badan, suplemen untuk diet, suplemen untuk kolesterol misalkan. Apalagi misalkan apa ya? Course untuk diet. Gimana caranya untuk menurunkan berat badan diajarkan, itu juga dibuat untuk berbayar ya. Jadi bukan semuanya gratisan. Kemudian tips masak, buku masak, kemudian kita bisa jualan lagi alat dan bumbu masak diet misalkan. Macam-macam. Nah, dari sini kita jadi bisa punya jualan banyak hal. Kita jadi membuat yang namanya Disneyland. Kita memiliki banyak wahana. Tidak lagi hanya baju dan baju, tapi kita bisa jualan macam-macam. Seperti ini contohnya kan. Nah, ini yang maksud saya adalah gimana Anda caranya melepaskan diri dari jeratan harga murah, komoditas, itu perang harga. Nah, di situ. Nah, sekarang gimana kalau misalkan problemnya adalah nasi atau beras? Kalau Anda mau jual nasi atau beras, semua orang makan nasi ya, atau beras. Nah, nasi atau beras itu adalah komoditas. Bagaimana caranya melepaskan diri dari jeratan ini kalau misalkan Anda jualannya nasi atau beras? Oke, so nasi atau beras ini saya pengen sharing kepada Anda lebih detail lagi, lebih dalam lagi dalam mengelola mindset Anda. Oke, pikirkan seperti ini. Kalau Anda jualan nasi atau beras, maka Anda akan perang harga. Di mana-mana orang jualan nasi atau beras. Oke, nggak ada alasan untuk beli beras khusus kepada Anda. Bisa aja di toko sebelah rumah juga bisa, nggak harus beli di Anda. Oke, jadi bagaimana caranya? Sekarang pikirkan seperti ini. Kalau misalnya saya mengatakan pada Anda, pernahkah Anda ke restoran Korean food misalkan? Ini Korean food. Atau pernahkah Anda ke Japanese food, makanan Jepang misalkan? Oke. So, kalau saya nanya, enak mana? Anda bisa bilang enak Korean food, Anda bisa bilang enak Japanese food. Tapi kuncinya di sini adalah yang Anda bilang enak itu tadi adalah apa? Lauk pauknya. Anda membandingkan dagingnya, Anda membandingkan salmonnya, Anda membandingkan wagyunya, for example. Itu yang Anda bandingkan. Di makanan Korea ada nasinya. Di makanan Jepang ada nasinya. Tapi Anda tidak pernah menyebutkan enakan di sana makan nasinya dibandingkan di sana makan nasinya. Why? Karena yang menjadi komoditas sudah tidak ditonjolkan lagi. Komoditasnya dijual, semua yang makan di situ pasti makan nasi. Hampir semua lah ya. Semua yang makan di restoran Jepang, sushi, semua pakai nasi. Tapi kita tidak membahas tentang enak nasinya. Tapi kita membahas tentang lauk pauknya. Faham maksudnya? Jadi maksud saya adalah gimana caranya membuat komoditas itu bukan sesuatu yang Anda jual sebagai barang utama Anda, tetapi menjadi sebuah barang substitusi di mana Anda bisa menjual sesuatu yang lain di atasnya. Ini yang Anda tonjolkan. Jadi fashion XXXL tadi itu bukanlah menjadi yang utama lagi, atau fashionnya bukan yang utama lagi, tapi Anda menjual komunitasnya, course-nya, dan sebagainya, tips memasaknya, tapi Anda juga memiliki fashionnya. Jadi dibalik seperti itu. Ya, jadi yang namanya infrastructure yang dipakai banyak orang itu tidak menarik untuk dibahas lagi. Nasi nggak menarik. Kita nggak ngebahas restoran A, restoran B, restoran C, nasinya gitu. Kita asumsi kita bahwa di setiap restoran udah pasti ada nasinya. That's it. Yang kita bandingkan adalah lauk pauknya. Nah, sekarang tugas Anda adalah gimana caranya membuat barang Anda yang tadinya komoditas itu menjadi barang yang secondary. Di mana Anda menjual something yang unik, di mana ini membutuhkan komoditas Anda. Contoh lagi, contoh lagi. Kemarin ada yang bertanya kepada saya jualannya kabel. Kabel, men, gimana caranya ini kabel terus mau didigitalkan, kemudian mau dibuat wahananya kabel, gimana gitu. Macet, mindsetnya macet, mikirnya macet karena nggak biasa. Very simple. Kabel buat apa? Ya buat elektronik kan, jelas kan. Nah, berarti kita harus membuat sesuatu yang membuat orang membutuhkan kabel. Paham ya? Kita membuat restoran, kasih lauk pauknya, masakan Jepang, masakan Korea, masakan whatever, Thailand or something kayak gitu, yang butuh nasinya kan. Berarti apa yang bisa kita create yang butuh kabelnya? Just an idea, rough idea aja. Anda mulai jualan home theater, for example. Home theater itu mahal banget. Mulai dari alat perangkatnya, sampai speakernya semua, sampai peredam ruangannya, semuanya. Itu jadi lumayan gitu ya. Bisa sampai ratusan juta untuk membuat satu ruangan kecil home theater, layarnya, proyektornya, semuanya, lightingnya, semuanya bisa ratusan juta. Jadi yang jualan kabel murah banget,
tahu-tahu jadi punya kayak begini, angka transaksinya jadi gede banget. Dimana kalau menjual semuanya ini butuh kabel, ya pasti butuh kabel, ya kan? Nah, gimana caranya mulai berpikir seperti itu? So guys, hopefully video ini bisa membuat Anda memikirkan hal-hal baru untuk membuat bisnis Anda lepas dari komoditas. Let me know di komen apa aja yang Anda atau ide Anda yang muncul begitu ya. Saya pengen tahu, kita sharing-sharing bersama, kita diskusi bersama. Thank you so much for watching my video. I'll see you guys in the next video, okay? Bye-bye.